jambul aisar, gitu ya. Itu sisi. Nah, kalau ada banyak sisi namanya junub. Nah, mengapa mandi junub dinamai mandi junub? Karena kita perlu membasuh dan mengalirkan air ke seluruh sisi tubuh kita. Maka itu asal muasal mengapa mandi junub dinamakan mandi junub. Karena semua sisi itu nggak boleh ada yang miss dengan sengaja. Kalau sengaja tidak kita basuh, tidak kita mandiin, maka tidak sah mandi junubnya. Itu, ya. Baik. Berikutnya, sekalian, mandi junub sepakat para ulama, ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis, dan berdasarkan ijma, konsensus para ulama, mandi yang wajib dilakukan oleh orang yang dalam kondisi berhadas besar, gitu ya. Nah, apa saja hadas besar itu? Ada 3 perkara yang khusus bagi wanita, ada 3 perkara pria wanita sama, gitu ya. Nah, kalau 3 yang khusus bagi wanita, yang pertama haid, ya. Wanita yang mengalami haid, begitu selesai masa haidnya, ya, haid wanita itu kan maksimal 14 hari. Jadi kalau hari ke-15 dia masih haid, maka sepakat para ulama dia bukan haid lagi, tapi namanya istihadah, gitu ya. Nah, tapi kalau cuma 10 hari, maka hari ke-10 sudah berhenti haidnya, langsung mandi, gitu. Maka wanita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa begitu dia selesai haid sampai dia mandi, ya. Dan tidak boleh pula ditunda. Tanggung Ustaz, tunggu agak siang aja, sore aja, tertinggal mungkin 1-2 waktu, itu berdosa. Jadi nggak boleh Bapak Ibu sekalian menunda sholat sementara kita sudah berhenti darah haidnya, gitu, ya. Ini haid, ya, dan mungkin nanti kita perlu kupas khusus, ya, ada pembahasan haid, nifas, istihadah, ya, usia berapa, kemudian berapa lama, ya, warna haid itu apa saja, apa tanda-tandanya, itu nanti ada bahasan khusus, ya. Ini kita sedang bahas tentang mandi junub. Jadi haid, Bapak Ibu sekalian, begitu dia berhenti, maka wanita wajib mandi, ya, mandi junub, kemudian wajib melakukan ibadah sholat, ibadah puasa, dan sudah boleh bersama dengan pasangan. Ini yang pertama. Yang kedua, nifas. Apa itu nifas? Nifas darah yang keluar dari rahim wanita ketika melahirkan dan setelah melahirkan. Gitu. Jadi kalau, mohon maaf, darah wanita keluar sebelum bayinya keluar, gitu ya, maka dia bukan nifas, ya, dia boleh jadi istihadah, gitu. Jadi yang dinamakan nifas itu kalau bayinya telah keluar, baik seluruhnya atau sebagiannya, pokoknya sudah keluar, gitu ya. Apakah kepalanya dulu atau tangannya atau kakinya, gitu ya. Kan kalau umi kan kepala, gitu ya, yang kalau dia normal, gitu ya. Maka kalau dia telah keluar kepala bayi, gitu ya, bersama dengan darah, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Begitu pula kalau bayi setelah keluar sepenuhnya, itu juga nifas, gitu. Nah, maka nifas wanita, para ulama itu setidaknya punya 2 pendapat, maksimal 40 hari, pendapat yang pertama, yang kedua maksimal 60 hari. Ya, dan nifas itu, ibu-ibu sekalian, kalau wanita melahirkan itu tidak harus nunggu 40 hari, ya. Boleh jadi hari ke-30 sebulan sudah berhenti darahnya. Kalau sudah berhenti darahnya, apa yang dilakukan? Gak nunggu 40 hari, langsung mandi dan sudah wajib sholat. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu, ya, tidak di sini, di tempat yang lain, gitu ya. Itu nunggu 40 hari, padahal sebulan dia udah berhenti darahnya. Kenapa ibu belum mandi? Belum 40 hari, Ustaz. Nah, siapa yang nyuruh 40 hari itu siapa? Gitu ya. Jadi 40 hari itu batas maksimalnya. Ini pendapat yang pertama. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu sampai 60 hari, ya, 2 bulan. Jadi kalau darah masih keluar hari ke-61, dia tetap wajib mandi. Mengapa? Karena darah yang keluar lebih dari 2 bulan, dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i itu bukan lagi nifas, tapi istihadah. Wajib mandi, ya, pakai pembalut, dan dia wajib sholat, puasa, dan boleh dibersamai suami, gitu ya. Nah, ini nifas. Yang ketiga, melahirkan. Apa bedanya poin kedua dengan poin ketiga? Poin ketiga ini khususnya wanita yang tidak mengalami pendarahan sama sekali. Jadi bayinya keluar nggak ada pendarahan, ya, itu sudah ada
zatul jufuf, wanita yang tidak mengalami pendarahan. Kalau dia memang tidak mengalami pendarahan sama sekali, maka dia tetap wajib mandi juga. Tetap wajib mandi, gitu ya. Tetap wajib mandi, dan sudah wajib sholat, gitu ya. Sudah wajib puasa, ya perkara nanti belum mau dibersamai suami nggak ada masalah, tinggal dikomunikasikan saja karena belum siap, belum kuat, gitu. Tapi secara fikih, ketika darahnya berhenti, walaupun dia ketika dia telah melahirkan, walaupun tidak berdarah, maka dia tetap wajib mandi. Ada wanita seperti itu yang tidak mengalami pendarahan. Nah, ini 3 sebab wajib mandi junub bagi wanita, gitu ya. Nah, poin berikutnya ada 3 sebab lagi pria wanita sama. Ya. Yang pertama, keluar air mani. Keluar air mani, sengaja atau tidak sengaja wajib mandi, pria wanita sama. Ya. Yang kedua, hubungan suami istri. Ya, ini wajib mandi. Walaupun mohon maaf tidak berlaku orgasme, gitu ya. Ada hubungan, bertemu 2 khitan, wajib mandi. Gitu, ya. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia. Nah, itu lebih tepatnya bukan wajib mandi, wajib dimandikan, gitu ya. Karena nggak mungkin jenazah suruh mandi sendiri, gitu ya. Nanti pada kabur semua nanti, ya. Nah, jadi orang yang wafat wajib dimandikan. Satu-satunya jenazah yang tidak dimandikan dalam Islam siapa? Orang yang mati syahid, orang yang terbunuh di medan perang mengangkat senjata, membela agama atau membela negara. Terbunuh, dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tapi langsung dikebumikan. Mengapa? Karena mereka mendapat keistimewaan, kata Nabi, akan dimandikan jenazahnya oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi pada perang Uhud, ya. Ada sahabat Nabi bernama Al-Usairim ikut perang Uhud, kemudian terjadi perang, ya, kemudian selesai peperangan, Nabi memerintahkan kepada para sahabat, tolong kumpulkan para syuhada, dikumpulkan, dicari, ya, di absen satu persatu. Tadi siapa yang ikut perang, siapa yang tidak ketemu di barisan orang yang masih hidup, gitu, ya. Maka ibu bisa ke sini, masih lapang di dalam, ya, mangga. Ya. Jadi ibu sekalian, maka sahabat nyari, mengumpulkan, ternyata setelah dikumpulkan, Nabi belum ketemu Usairim. Mana Usairim? Nggak ada. Oke, kata orang tadi sudah terbunuh, tapi mana jenazahnya? Ternyata jenazahnya ada di atas gundukan tanah yang masih basah. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah, kami temukan jenazah Usairim di atas sebuah gundukan tanah masih basah. Kata Nabi, dia sedang dimandikan jenazahnya oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat agak kaget, kok bisa ya Usairim itu selain mendapat pahala syahid, apa keistimewaannya? Maka pulang ke rumah, nanya ke istrinya, apa amalan istimewa Usairim ini? Ternyata dia itu ketika datang perintah jihad belum sempat mandi junub. Jadi begitu Nabi perintahkan laki-laki di Madinah segera turun, persiapkan alat pertempuran, kita akan berperang melawan musyrikin Mekah. Maka dia berangkat, belum sempat mandi junub, kata istrinya. Maka itu diantara keistimewaan Usairim, gitu, ya. Jadi berperang, artinya beliau tidak menunda-nunda panggilan jihad untuk membela agama, membela bangsa, gitu. Nah, ini satu-satunya jenazah Bapak Ibu yang tidak dimandikan, jenazah orang yang mati syahid. Ustadz kan katanya orang yang mati dalam kondisi wabah, tertabrak, tenggelam, itu kan mati syahid. Apakah juga tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan? Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait orang yang mati syahid itu ada 3 kategori. Ada namanya syahidud dunya wal akhirah, syahid di dunia dan syahid di akhirat. Nah, ini orang yang mati terbunuh di medan perang, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikebumikan. Jadi kain kafannya pakaian dia terbunuh, pakaian dia terbunuh atau gugur di medan perang, ya.
Yang kedua, kalau yang pertama itu artinya dia telah dapat jaminan memang orang-orang yang berjuang ikhlas karena Allah. Yang kedua, ada syahidul akhirah. Dia syahid di akhirat, bukan di dunia. Nah, inilah orang yang kata Nabi apa? Mati kena penyakit, ya, mati sedang melahirkan atau tengah mengandung, orang yang tenggelam, ditabrak hewan, jatuh dari ketinggian atau tertimpa sesuatu gitu ya. Nah, ini syahidut al-akhirah. Nah, dia mendapat pahala yang disamakan, ya, nyaris disamakan dengan pahala syahid, tapi perlakuannya sama seperti jenazah biasa. Gitu. Jadi maka pasien COVID kemarin ya diselenggarakan jenazahnya, gitu. Walaupun dalam kondisi dianggap mati syahid, gitu ya. Nah, jadi tetap dimandikan, disolatkan, dikafankan. Yang ketiga, ada yang namanya syahidud dunia. Nah, ini orang yang mati syahid di dunia diperlakukan seperti orang yang mati syahid, tapi dia tidak mendapat pahala di akhirat. Nah, ini jadi kalau di dunia ya dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, gitu ya, langsung dikebumikan. Nah, ini dia dapat gelar di dunia, tapi boleh jadi tidak dapat gelar di akhirat, gitu. Karena dia berjuang membela agama atau membela sesuatu itu bukan tidak tulus karena Allah. Boleh jadi karena ingin dapat gelar kehormatan, gelar kemuliaan, gelar pahlawan, gitu ya. Dan kan ada 3 orang Bapak Ibu yang pertama kali bakal diseret oleh Allah ke neraka sebelum Allah menyeret para pezina, para pelaku maksiat. Itu 3 orang. Satu di antara adalah orang yang terbunuh di medan perang. Ditanya oleh Allah, mengapa engkau berperang menegakkan agamamu ya Allah? Kata Allah, bal kadzabta, engkau berdusta. Jadi Allah tahu, walaupun kita di dunia mengatakan berjuang karena agama, berjuang karena negara, maka di hari akhirat Allah paling tahu niat kita. Maka pada laki-laki ini kata Allah, bal kadzabta, engkau berdusta. Tujahid lituqal annaka jari, engkau berjuang karena ingin disebut pemberani, berjuang karena mau disebut pahlawan, dan engkau telah mendapatkan gelar kemuliaan itu di dunia, maka di akhirat sudah tidak lagi dapat kemuliaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian penting ya, kalau kita beramal apapun itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan rumah kita, gitu ya. Pekerjaan suami, pekerjaan istri, pekerjaan orang tua, pekerjaan anak, gitu ya. Semuanya kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ibu sekalian, 6 perkara yang mewajibkan mandi junub. 3 perkara khusus untuk kaum wanita, 3 perkara lagi pria wanita sama, gitu ya. Maka kalau Bapak Ibu sekalian mengalami salah satu dari 6 perkara ini, wajib mandi junub, gitu ya. Baik, Ustadz, orang yang dalam kondisi junub, apa yang diharamkan bagi mereka? Ini perlu tahu sekalian. Apa yang diharamkan bagi wanita-wanita yang junub? Bagi pria-pria yang junub, ya. Yang pertama, tidak boleh sholat. Nggak boleh sholat, gitu ya. Nah, tapi juga jangan sampai menunda sholat. Ya, Bapak Ibu sudah, ini kaum ibu terutama ya, sudah habis masa haidnya tapi tidak langsung mandi. Ya, alasan kenapa belum sholat, belum mandi, Ustaz, kan sudah bersih. Nah, itu berdosa, ditunda. Ustaz, kapan kita harus mandi? Langsung, begitu tahu berhenti haid, langsung mandi dan segera sholat, gitu ya. Jadi kalau pendapat mayoritas para ulama, ibu-ibu ya, ini saya bicara ibu karena dia nanti ada yang khusus. Kalau bersih darah haidnya ketika sholat zuhur, maka sholat zuhur plus kodok sholat subuh. Kalau berhentinya asar, mandi, sholat asar dan kodok zuhurnya. Kalau berhenti haidnya isya, maka mandi, sholat isya dan kodok maghribnya. Mengapa Ustaz perlu dikodok satu sholat sebelumnya? Karena kata para ulama, besar kemungkinan dia telah bersih sejak sholat sebelumnya, tapi dia nggak sadar.
dia nggak tahu. Maka untuk kehati-hatian, qadha satu sholat juga sebelumnya. Ini pendapat mayoritas para ulama, ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ada pendapat yang kedua mungkin lebih ringan, gitu ya. Ini mungkin terutama bagi ibu yang mungkin sedang tidak sehat, gitu ya, atau tidak kuat, gitu. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, yang wajib dilakukan hanya sholat ketika dia bersih. Jadi kalau dia bersihnya zuhur, berarti cuma zuhur aja sholatnya. Kalau dia bersihnya asar, berarti asar aja sholatnya. Kalau bersihnya isya, berarti hanya isya aja sholatnya. Ini pendapat kedua, pendapat siapa? Pendapat Imam Malik. Yang diamalkan di Saudi itu pendapat Imam Malik. Ini mungkin lebih ringan. Kalau seandainya pendapat yang pertama agak berat. Tapi kalau untuk kehati-hatian, pendapat pertama memang ini yang direkomendasikan. Jadi ibu sekalian, begitu berhenti haid langsung mandi dan sholat. Ya, sepanjang belum mandi maka belum boleh sholat, tapi berdosa. Mengapa? Karena nunda mandinya. Gitu. Maka sama juga dengan kaum bapak, junub kan gak boleh sholat. Maka sepanjang dia menunda mandi, padahal dia bisa mandi, maka sepanjang itu dia berdosa. Satu sisi dia tidak boleh sholat, sisi lain dia berdosa karena menunda mandinya. Gitu. Ya, kan kalau sholat ya harus mandi dulu. Tapi karena dia belum mandi, maka belum boleh sholat. Maka ketika dia menunda mandinya, maka itulah dia berdosa. Yang kedua, sujud tilawah. Ya, apa itu sujud tilawah, Bapak Ibu? Sujud 2 kali ketika. Ya, sujudnya cukup 1 kali saja. Kapan? Ketika kita mendengar ayat sajadah atau membaca ayat sajadah. Apa bacaannya? Sujud 2 kali. Ya, itu diantaranya. Apa yang dibaca Ibu kalau sujud ketika sujud tilawah? Sajadah wajib. Ya, sajadah wajhiyya lilladzi dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini boleh dilakukan kalau dalam kondisi suci dari hadas besar. Kalau belum mandi junub atau masih haid, masih nifas, masih junub, belum boleh. Karena sujud tilawah ini kata Imam Malik masuk kategori sholat. Karena dia masuk kategori sholat, dia tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub, oleh orang yang belum mandi junub, gitu, ya. Nah, ini yang kedua yang haram dilakukan. Ini berlaku laki-laki perempuan, ya. Yang ketiga, tidak boleh berpuasa, nggak boleh, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang junub, gitu ya, kemudian atau dia sudah berhenti haidnya atau sudah tidak junub lagi, tapi maksudnya belum mandi junub, kesiangan Ramadan, maka harus segera mandi. Jadi nggak boleh ditunda-tunda, gitu ya. Nah, Nabi juga pernah kesiangan, Bapak Ibu. Nabi itu pernah bersama dengan Ibunda Aisyah di malam bulan Ramadan, boleh ya, bersama istrinya. Kesiangan subuhnya, bangun matahari sudah terbit, maka Nabi segera mandi, kemudian sholat subuh dan melanjutkan puasa Ramadannya. Jadi nggak ada alasan apa junub kesiangan tidak puasa. Nah, itu tetap wajib puasa. Kalau dia tidak puasa maka berdosa kalau tidak ada uzur. Ya. Nah, jadi harus segera mandi, gitu ya. Nah, ibu-ibu kalau misalnya haidnya itu sudah di pertengahan hari, maka mengqadha saja, gitu ya. Artinya boleh jadi kan ibu ketika bulan Ramadan haidnya setengah hari misalnya, gitu ya. Baru puasa setengah hari, ternyata setengah harinya haid, maka puasa hari haid itu diqadha nanti luar bulan Ramadan. Atau sebaliknya, sedang haid, gitu ya, kemudian menjelang maghrib, gitu ya, menjelang maghrib bersih, gitu ya, maka sama, hari itu juga tidak dihitung puasa. Jadi tetap wajib diqadha, gitu ya. Yang keempat yang haram dilakukan bagi orang yang junub, melakukan ibadah tawaf dan ibadah sa'i di Baitullah, nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau lagi umroh didoakan Bapak Ibu sekalian haji umroh insyaallah. Kalau sedang tawaf di Ka'bah, gitu ya, sedang tawaf di Ka'bah ini tiba-tiba haid, maka tidak boleh dilanjutkan, ya. Wajib dihentikan, pulang ke hotel, udah istirahat.
Boleh kemanapun asal jangan ke Masjidil Haram dan jangan melakukan ibadah-ibadah ini termasuk tawaf, nggak boleh sampai bersih haidnya. Kalau ditakdirkan masih sempat bersih, maka sempat melakukan ibadah tawaf lagi. Kalau tidak, ya berarti tidak dapat melakukan ibadah umroh, tapi pahalanya telah tertulis. Nah, namun nanti kalau ada kesempatan berangkat lagi ke tanah suci, maka mengqadha umroh yang belum selesai. Nah, itu ceritanya, mengqadha umroh yang belum selesai. Ya, tawaf. Jadi tidak boleh tawaf dan sa'i. Ya. Jangankan orang yang berhadas besar, orang yang berhadas kecil aja nggak boleh tawaf. Tawaf kan baru 6 putaran, kan dia berapa putaran? 7 putaran. Baru 6 putaran tiba-tiba kentut. Tangguh langsung aja biar tidak. Itu nggak boleh, itu batal. Jadi kentut aja membatalkan tawaf, nggak boleh. Jadi tawaf seperti sholat, harus dalam keadaan suci dari hadas. Ya, jadi dia wajib berwudu. Nah, cuma nanti kalau mau diulang karena dia hanya hadas kecil gitu ya, maka hanya wajib mengulang 1 putaran terakhir saja. Tidak wajib diulang dari 1 lagi. Walaupun dia udah pulang ke hotel misalnya atau nyari tempat wudu, itu boleh, nggak ada masalah selama dia tidak melanggar larangan-larangan ihram gitu ya. Nah, ini tawaf sa'i. Berikutnya ibu-ibu, ini penting ya Bapak sekalian, tidak boleh menyentuh mushaf. Orang yang junub tidak boleh menyentuh mushaf. Mushaf yang dimaksud mushaf yang memuat tulisan Al-Quran, baik cetak atau tangan, itu nggak boleh. Dan kandungan Qurannya lebih banyak. Gitu. Itu yang namanya mushaf. Jadi kalau yang di handphone itu bukan mushaf, yang di laptop itu bukan mushaf. Yang banyak terjemahnya, asbabun nuzulnya, ada sirahnya, ada tajwidnya, itu bukan mushaf. Kata ulama itu sudah seperti buku biasa atau seperti ensiklopedia, karena udah bercampur dengan selain mushaf. Jadi mushaf yang tidak boleh disentuh itu yang biasa kalau Bapak Ibu dapat mushaf yang Quran semuanya, itu mushaf itu. Nah, tapi kalau dia sudah ada terjemah, maka sebagian besar para ulama mengatakan dia bukan mushaf lagi, sehingga kalau ada keperluan boleh disentuh. Yang tidak boleh disentuh itu kalau semuanya Quran. Ya. Berikutnya ini juga penting, tidak boleh membaca Al-Quran. Nggak boleh baca Quran. Ya, baik membaca pakai mushaf, membaca pakai handphone, membaca pakai apa, tidak boleh dibaca. Kecuali, nah ini ya, ada kecualinya. Ya, ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tidak, orang junub tidak boleh baca Quran kecuali dalam 3 keadaan. Artinya salah satu dari 3 keadaan. Yang pertama, kalau dia sedang belajar membaca Quran atau mengajarkan orang baca Quran, itu boleh. Jadi kita lagi belajar, mungkin belum lancar, mau membaca, itu boleh membaca. Jadi tadinya nggak boleh baca, tapi karena kita sedang belajar atau sedang ngajar anak di rumah, ngajar ponakan, ngajar tetangga, ngajar santri, ngajar murid, itu boleh. Jadi belajar atau mengajar, ini yang pertama. Yang kedua, sedang menghafal Quran atau sedang mengulang hafalan Quran. Ustaz, saya hafal juz 30, saya sedang haid. Kalau tidak diulang nanti lupa. Boleh nggak dibaca? Boleh, dalam rangka menghafal atau menjaga hafalan biar tidak hilang. Itu boleh. Termasuk yang mentasmi. Jadi kalau ada santri atau ada anak di rumah gitu ya, ibu atau ayah, saya pengen pengen tasmi, tolong dengarin, tolong koreksi kalau salah. Itu boleh. Walaupun ibu sedang haid, itu boleh mengkoreksi, boleh membacakan Quran kepada anak. Ini alasan kedua. Kalau yang pertama tadi belajar atau mengajar, yang kedua sedang menghafal atau mengulang hafalan, termasuk membersamai anak, keluarga, siapapun itu sedang menghafal atau sedang mengulang. Ini yang kedua, alasan kedua. Alasan yang ketiga, boleh baca Quran kalau berdoa dan berzikir. Ibu ada yang bapak sekarang ada yang biasa baca mansurat pagi sore ya? Itu kan dari Quran semua rata-rata. Maka boleh dibaca. Mengapa? Karena dalam rangka berdoa dan berzikir.
Jadi kalau cuma mau baca aja nggak boleh. Mau baca, kenapa baca? Ya mau baca aja nggak boleh. Itu sepakat para ulama, orang yang junub tidak boleh melafazkan Al-Quran karena Al-Quran itu mulia, tidak boleh dibaca oleh orang yang berhadas besar, kecuali punya salah satu dari 3 alasan tadi. Coba diulang Ibu, apa yang pertama? Belajar atau mengajar. Yang kedua, menghafal atau mengulang hafalan, termasuk membersamai orang yang sedang menghafal dan mengulang hafalan. Yang ketiga, doa dan berzikir. Jadi salah satu aja dari 3 ini boleh dibaca. Kalau tidak punya alasan itu maka tidak boleh dibaca. Gitu. Ya. Yang terakhir, masuk ke masjid dan i'tikaf. Ya. Nah, ini dalam kondisi junub gitu ya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ya, mengapa? Karena bimbang nanti ada kotoran atau ada najis. Meskipun beberapa ulama kontemporer mengatakan kalau diyakini mungkin dengan pembalut atau dengan sesuatu yang menutupi keluarnya haid atau najis, maka boleh masuk ke masjid. Ini pendapat ulama kontemporer. Namun pendapat yang lebih hati-hati memang tidak dilakukan. Jadi sekarang itu di beberapa negara sudah disediakan tempat khusus untuk ibu-ibu yang mau datang ke masjid, tidak datang ke tempat sholat yang utama, dibimbangkan nanti ada kotoran gitu, kira-kira. Ya. Di luar boleh. Di luar gitu Ibu ya, di luar atau di aula atau di teras gitu ya. Intinya tidak di tempat sholat yang utama. Dan tidak boleh i'tikaf. Maka sama punten ya, kaum bapak lagi i'tikaf di masjid, tiba-tiba mimpi basah misalnya, itu wajib keluar. Begitu dia sadar, wajib keluar masjid, cari toilet atau kamar mandi, mandi dulu, baru boleh masuk ke masjid. Jadi nggak boleh dalam kondisi junub itu berada di masjid. Baik, nah sekarang ibu-ibu apa sekalian, kita akan uraikan tentang rukun mandi janabah atau mandi junub. Ada yang tahu ada berapa rukun mandi junub? Kan sholat ada 13 ya, berwudu itu ada 6 ya, kalau tayamum ada 4. Nah, kira-kira mandi junub ada berapa rukunnya? Mandi junub cuma ada 2 rukunnya. Cuma ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau di rumah bapak ibu punya bathtub, punya kolam renang, niat lompat nyemplung ke air, udah benar mandi junubnya. Udah selesai mandi junubnya. Ya, yang penting air itu merata ke seluruh tubuh. Ya, yang penting merata ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi cuma 2 rukunnya, mandi niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, gitu ya. Nah, jadi yang lain-lain itu sunnah sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi walaupun sunnah, kita tentu tetap melakukannya. Ya. Baik, ibu sekalian, kita akan uraikan apa saja yang sunnah-sunnah bagi orang yang sedang mandi junub. Ini keterangannya dari Ibunda Aisyah dan Ibunda Maimunah. Ya. Beliau diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang mandi junub. Yang pertama, mencuci tangan atau mencuci kedua tangan sebelum mandi. Ya, cuci 2 tangan dengan sabun, ya, biar tidak ada kotoran, karena nanti kita akan menggunakan tangan untuk membersihkan badan. Yang kedua, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Ya, dibersihkan. Ya, mungkin ada yang masih menempel di tubuh di kemaluan. Yang ketiga, menghilangkan najis. Menghilangkan najis gitu, ya. Kemudian selanjutnya berwudu. Nah, jadi berwudu ini disunahkan. Kalau ibu-ibu apa sekalian tidak berwudu pun tidak apa-apa, tetap sah mandi junubnya. Jadi disunahkan saja berwudu. Ustaz, wudunya seperti apa? Wudunya sama seperti bapak ibu wudu mau sholat. Sama, gitu ya. Kalau Ibunda Aisyah biasanya berwudunya sempurna, dari mulai basuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki, baru mulai mandi. Itu cara mandi junub Ibunda Aisyah. Kalau Ibunda Maimunah sedikit beda wudunya. Dia basuh wajah, basuh tangan, mengusap mengusap kepala, kaki belum dibasuh. Kapan dibasuh kakinya? Nanti terakhir, sebelum keluar dari kamar mandi baru basuh kaki. Jadi hanya beda di situ cara wudunya, ya. Baik, setelah wudu apa?
kita mulai mandi dengan mendahulukan yang kanan, kemudian membersihkan lipatan pada tubuh. Dan Nabi biasanya sebelum menyiramkan air ke seluruh tubuh setelah wudhu ya, beliau akan ngambil air segenggaman atau 2 genggaman tangan atau pakai gayung, diambil begitu, disiramkan ke kepala, dipijit-pijit agar airnya merata ke seluruh kulit kepala. Ini sebelum mandi beneran gitu ya. Jadi satu gayung dulu disiram kepala. Itu sambil dipijit-pijit diratakan merata ke seluruh kulit kepala. Setelah itu baru mandi. Gitu ya. Mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Bisa berurutan atau bisa selesai dulu. Jadi dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki siram yang kanan baru yang kiri. Atau bisa mungkin bagian yang kanan dulu langsung gitu ya, bahu kanan, bahu kiri begitu. Jadi bisa bersilang begitu. Yang penting basah atau rata air ke seluruh tubuh, mendahulukan yang sebelah kanan baru yang sebelah kiri. Ibu-ibu kalau bersanggul, rambut dikepang, wajib dibuka apa tidak? Wajib dibuka apa tidak? Tidak wajib dibuka. Tapi kalau mau dibuka karena pengen keramas silakan. Ya, ada salah seorang istri Nabi suka kepang rambut. Dia nanya, ya Rasulullah, saya kepang rambutnya, mau mandi junub, wajib dibuka apa tidak? Kata Nabi, tidak wajib dibuka. Ya, kalau tidak dibuka sudah barang tentu ada bagian rambut yang tidak basah, betul? Karena memang tidak wajib harus basah semua rambut. Yang wajib itu anggota tubuh kita. Gitu. Maka kata para ulama, ya kalau ada bagian rambut yang tidak basah tidak apa-apa. Yang penting itu bagian tubuh dan kulit kepala itu yang wajib basah. Gitu. Itu yang wajib basah, gitu ya. Kemudian disunnahkan pula mandi dengan sabun atau pewangi, ya, jadi biar bersih. Nah, ini di antara sunnah-sunnah mandi junub. Ada yang makruh. Nah, yang makruh apa aja ibu sekalian? Bapak sekalian, yang pertama berlebihan menggunakan air. Jadi jangan mandi cukup 2 ember jadi 10 ember misalnya. Nah, itu mubazir gitu ya. Nah, termasuk itu yang berendam gitu kan, sayang airnya ya. Jadi ya kita hematlah airnya gitu. Kalau sekali-kali mungkin tidak apa-apa. Yang kedua, atau terlalu sedikit, terlalu ngirit. Ya, bimbang nanti ada kotoran yang tidak hilang, tidak bersih gitu. Yang ketiga, ini memukul-mukul wajah. Ini tradisi orang Arab. Nah, jadi ibu bapak sekalian perlu tahu ya, orang Arab tuh kalau mandi sambil mukul wajah. Itu nggak tahu apa namanya kebiasaan mereka. Mandi mukul wajah, lagi marah mukul wajah, kalau meninggal suami mukul wajah, itu begitu orang Arab, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin nanti ada kalau sedang haji atau sedang ada di Arab, tiba-tiba ada ibu-ibu atau perempuan di bandara nangis sambil mukul wajah, berarti ada sedang kena musibah. Ya, kena musibah, apakah meninggal anaknya, meninggal suaminya, meninggal orang tua, itu biasa. Mereka nampar wajah. Jadi kebiasaan mereka nampar wajah. Jadi nggak boleh. Kemudian makruh juga berbicara. Udah kalau mandi itu diam aja, gitu ya. Nah, kita ini biasanya kalau makan di atas meja diam-diam, kalau justru bicara di toilet, gitu. Padahal kan terbalik. Makan itu disunahkan bicara, kalau di toilet tidak boleh berbicara. Gitu. Jadi makan itu ya harus berbicara, walaupun tidak sedang mengunyah gitu ya. Maksudnya di sela-sela kita mungkin sudah selesai kunyahannya itu boleh, itu disunahkan. Ya. Jadi para ulama melarang kita itu diam di meja makan. Jangan, kata ulama, jangan jadikan meja makan seperti kuburan. Jadi biar biar ramah, ya, biar nyaman ya suara makannya gitu. Pak Ustaz, maaf, kan saya setiap hari itu di TK. Maaf ya Pak Ustaz, Mangga. setiap hari ini. Terus kepala sekolah teh kalau lagi makan diam, gitu. Harus diam. Karena beliau mungkin belum tahu ilmu, saya juga takut gitu. Jadi keseharian saya kan 3 sekolah ya Pak. Kebetulan yang pagi itu ada jadwal makan. Kepala sekolah ya begitu harus diam. Sekarang kan kata Pak Ustadz tidak boleh diam gitu. Jadi gimana saya menerapkan ilmu itu? Ya mungkin ibu kalau ke anak-anak kan mungkin dia karena bimbang kalau dibiarkan bicara nggak habis makannya. Jadi kalau ke anak-anak ya tinggal kita kondisikan aja gitu ya. Jadi boleh jadi ya karena waktu kita terbatas, mereka nanti punya agenda ya, dalam arti
mendisiplinkan bukan berarti melarang tuh nggak apa-apa. Ya, kan beda kalau mereka udah dewasa, udah paham gitu ya, itu memang ya disunahkan berbicara. Kalau di kegiatan-kegiatan tertentu ya boleh jadi diperbolehkan, bukan berarti mengharamkan atau melarang, tapi lebih kepada agar waktunya bisa bisa efektif gitu. Karena bimbang tuh kalau anak-anak disuruh bicara gitu ya, ayo anak sunnah bicara gitu ya, itu gak kelar-kelar makannya itu. Gak habis makan, jadi tinggal dikondisikan gitu. Ya. Baik, berikutnya makruh juga minta tolong dimandiin orang. Itu makruh gitu ya. Nah, beda cerita kalau suami istri mandi bareng tuh itu beda gitu ya. Nah, ini artinya minta tolong gitu ya. Kecuali kalau udah jadi jenazah boleh nanti dimandiin. Wajib dimandiin orang ya. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau tadi kan mandi wajib, ada mandi berikutnya mandi sunnah. Tata caranya sama, tapi niatnya beda. Kalau tadi kan niatnya mandi wajib ya. Jadi sengaja aku mandi junub untuk mengangkat hadas besar lillahi ta'ala dalam hati. Karena kita nggak boleh melafalkan kalimat-kalimat mulia di toilet gitu ya, dalam hati aja. Nah, ini mandi wajib. Ada yang mandi sunnah. Apa aja mandi sunnah? Yang pertama sholat Jumat. Mandi sunnah itu sama tata caranya, ya. Ibu-ibu yang pengen Jumatan juga sama, disunahkan mandi Jumat. Emang boleh Ustaz, ibu-ibu atau wanita sholat? Boleh. Ya, bahkan sepakat para ulama wanita yang sudah melaksanakan sholat Jumat tidak diperintahkan lagi sholat zuhur. Gitu ya. Ustaz pengen dua-duanya, nggak boleh dua-duanya. Hanya boleh salah satu saja. Nah, jadi jangan terlalu rajin gitu ya. Pengen double nggak bisa. Justru dapat dosa kata ulama, ya, dapat dosa kalau melakukan kedua-duanya. Hanya saja peringatan untuk ibu-ibu yang melakukan sholat Jumat, yang gugur zuhurnya, kalau Jumatan beserta dengan mendengar khutbahnya. Jadi nggak cukup kalau cuma Jumatan aja, jadi wajib dengan dengar khutbah, gitu, ya. Yang kedua disunahkan pula mandi tadi seperti mandi wajib ya, tapi ini mandi sunnah, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Disunahkan mandi. Gitu. Yang ketiga sholat gerhana bulan, gerhana matahari disunahkan mandi lebih dulu. Yang keempat sholat istisqa, minta hujan, nah itu juga disunahkan. Ya. Kemudian setelah memandikan jenazah disunahkan mandi juga. Ustaz, saya tidak mandikan jenazah, cuma menyolatkan. Kalau menyolatkan jenazah atau mengantar ke liang lahat, disunahkan wudhu saja, tidak disunahkan mandi. Nah, tapi kalau dia mau mandi silakan, gitu ya. Hanya saja memang yang setelah bertugas memandikan jenazah disunahkan mandi sunnah, seperti mana tata cara mandi wajib. Kemudian istihadah. Apa itu istihadah, ibu sekalian? Darah yang keluar dari rahim wanita di luar periode haid dan di luar periode nifas. Contoh, pokoknya dia bukan haid, bukan nifas. Darah anak perempuan kita yang keluar sebelum usia 9 tahun, maka itu istihadah, bukan haid. Ya, itu istihadah. Karena kata ulama, haid paling awal dialami wanita sehat usia 9 tahun. Nggak mungkin wanita itu 8 tahun haid, nggak mungkin. Jadi kalau ada darah keluar selama bukan cedera gitu ya, darah keluar seperti haid, maka itu istihadah. Bagaimana cara memperlakukannya? Seperti kita bersihkan najis, cebok saja, pakai pembalut, dan setiap kali sholat wajib sholat. Dia bukan haid, gitu ya. Nah, yang berikutnya darah yang keluar di luar periode haid. Contoh, kan tadi kita katakan haid maksimal berapa lama ibu sekalian? 2 minggu. Maka kalau lebih 2 minggu dia tetap wajib mandi. Darah yang keluar seperti najis dicebok aja, ya seperti kencing, dibersihkan pakai pembalut dan dia sholat seperti mana biasa. Nah, termasuk juga di luar masa nifas. Kalau tadi ada yang 40 hari, ada yang 60 hari, lewat waktu itu maka dia namanya apa? Istihadah. Ini suami juga perlu tahu, gitu ya. Nah, jadi Ustadz, ini istri hari ke-61 masih keluar darahnya, maka hari ke-61 dia wajib mandi. Wajib mandi, kemudian disuruh sholat karena darah yang keluar
sehabis maksimal waktu nifas dianggap darah istihadah. Cebok saja dia wajib mandi dan sholat seperti mana biasa. Kemudian sadar dari pingsan, gila atau mabuk, di opname di rumah sakit pingsan gitu ya. Nah, itu ketika dia sadar dia disunahkan mandi. Ya, disunahkan mandi. Atau gila atau mabuk ya sama disunahkan mandi. Kemudian ini penting setelah berbekam atau pasdu, bapak ibu disunahkan mandi, tidak wajib disunahkan mandi. Biar apa? Biar segar. Karena kalau kita bekam atau pasdu itu memang mengeluarkan energi, karena kan kita mengeluarkan darah. Gitu. Itu biasanya kita akan agak lemes, maka agar kita segar kembali disunahkan mandi. Yang terakhir, mau melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, kita mandi terlebih dahulu. Mandi di mana? Di tanah suci mandinya, ya. Jangan mandi terlalu cepat di Indonesia gitu ya. Itu kelamaan karena di jalan sudah sehari semalam gitu, ya. Walaupun kita mandi juga ya, tapi nanti maksud di sini mandi sebelum melaksanakan tata cara ibadah haji atau ibadah umroh. Baik, Bapak Ibu, demikian penjelasan seputar fikih mandi junub ya. Semoga kita bisa memahami tata caranya, syarat-syaratnya ya, serta sunnah-sunnahnya. Mangga dipersilakan yang mau bertanya. Temanya boleh tentang mandi junub atau tema fikih secara umum. Mangga, Ibu silakan ya. Mau bertanya ini, misalnya ada yang meninggal kan, ibu-ibu gitu kan. Yeah. Sudah junub, apakah sebelum mandi boleh memandikan jenazah atau harus mandi dulu? Ya. Itu aja. Baik, Ibu. Ya, pertama memang dia tidak wajib, Ibu. Tidak wajib mandi junub, tapi sangat disarankan mandi lebih dulu. Mengapa? Karena kita bimbang nanti satu ya. Kalau cuma kita sendiri yang memandikan, sementara mandi jenazah perlu diniatkan. Kan kita nggak boleh niat, kita sedang junub. Maka kecuali kalau kita sebagai orang kedua aja, yang dampingi bawa ember gitu, yang dampingi bawa sapu itu boleh, nggak ada masalah. Makanya kalau memang ibu pelaku utamanya maka harus mandi. Yang kedua juga bimbang nanti kalau di kita masih ada najisnya, nanti harusnya kita membersihkan jenazah justru terkena najis dari kita gitu. Nah, itu dihindari. Jadi kalau bisa kita bersih mandi junub lebih dulu baru memandikan jenazah. Gitu Ibu. Ya. 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 Untuk wanita atau 10 hari ke-10 hari ke-11 ya bersih. Terus hari ke-12 tadi. Terus yang hari ke-11 yang bersih itu dia apakah wajib Sholat atau tidak? Baik Ibu sekalian, ini wanita haid tidak teratur. Haid tidak teratur biasanya perempuan itu udah tahu dia kategori haid yang teratur atau tidak. Dia udah tahu. Maka kalau memang haidnya tidak langsung berhenti, jangan buru-buru mandi. Dia udah tahu nih, saya itu dari dulu Ustaz, sudah 10 tahun yang lalu haid itu biasanya 10 hari berhenti, nanti haid lagi hari ke-11, nanti berhenti, nanti haid lagi. Kalau dia sudah tahu maka jangan mandi dulu, tunggu sampai betul-betul tuntas. Iya, kata Ibunda Aisyah biasanya wanita yang sudah bersih rahimnya dari haid ada qas'atul baydun, mohon maaf, ada cairan putih warna bening, gitu ya. Itu kalau sudah keluar maka bersih sudah rahimnya. Gitu. Kalau belum keluar jangan buru-buru mandi. Nah, tapi kalau memang dia sudah punya kebiasaan, yakin, hakul yakin, memang 10 hari dia tidak haidnya, udah dia mandi 10 hari. Dia mandi 10 hari, tiba-tiba ternyata hari ke-12 haid lagi. Maka kalau dia haid lagi, ya, diyakini betul itu haid, maka dia tidak sholat ketika haidnya keluar. Atau cara yang kedua, dia tidak diperlakukan seperti haid tapi istihadah. Karena dia yakin, saya sejak 10 tahun haidnya hanya 10 hari aja, nggak mungkin lebih. Maka kelebihan itu dianggap istihadah. Begitu. Yang ke hari ke-12 atau 13 itu dihitungnya
patokannya kebiasaan dulu. Kebiasaan dulu. Ya, jadi perempuan itu pasti punya kebiasaan. Yang kedua, kalau memang dia tidak punya kebiasaan yang tetap, selalu berubah-ubah, maka kata para ulama, dia tidak sholat ketika haidnya keluar. Kalau memang betul-betul yakin itu haid, gitu ya. Tapi kalau dia yakin itu bukan haid, memang saya yakin haid itu hanya yang 10 hari aja, hari ke-11, 13, 15 mungkin itu bukan haid. Itu boleh begitu. Jadi dia sesuai dengan keyakinan. Karena bagaimanapun kata Ibunda Aisyah ketika ditanya seperti apa menentukan haid atau bukan haid, kata Ibunda Aisyah, wanita itu pasti tahu. Kata beliau, wanita tahu mana yang haid, mana yang bukan, karena mereka udah bertahun-tahun mengalaminya. Jadi tahu dia mana membedakan mana haid, mana bukan. Maka yang jadi patokan adalah istri atau perempuan. Dia paling tahu haidnya kapan dan kapan dia tidak sholat. Maka silakan. Pak Ustaz. Sebentar Ibu, dulu ya. Dalam rangkaian sunnahnya mandi kan ada wudu ya salah satunya. Iya. Dan wudu itu kalau selesai wudu dalam mandi wajib itu apa bisa langsung melakukan sholat Atau tidak? sedangkan kan di tengah-tengah mandi itu Ya. bersentuhan juga dengan kelamin. Ya, baik. Ya, baik. Mangga Ibu silakan. Oh ini Pak Ustaz, setiap kali saya mengajarkan Al-Quran ada ayat sajdah gitu. Ya. Bagaimana saya itu apakah harus sujud ketika itu misalkan masjid waktu tadi? Ya. Apakah saya harus sujud ketika itu di bangku sama murid-murid? Apakah bagaimana? Ya. Baik. Yang pertama Ibu sekalian tentang wudhu ketika mandi junub. Apa hukumnya wudhu ketika mandi junub Ibu sekalian? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wudhu ketika mandi junub. Sunnah apa wajib? Ini beda ulama ini. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah kan sebaliknya. Maka wudhu ketika mandi junub wajib apa sunnah? Sunnah. Sepakat para ulama, wudhu ketika mandi junub hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tetap sah mandi junubnya dan tidak berdosa. Gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu wudhu ketika mandi junub atau tidak, maka sepakat para ulama setelah mandi junub sudah boleh sholat walaupun tidak wudhu sama sekali. Mengapa boleh sholat? Karena dianggap mandi junub sudah mengcover wudhu, sudah all in one dengan wudhu, baik kita berwudhu atau tidak ketika mandi junub. Kata Imam An-Nawawi, mandi junub itu kan lebih luas jangkauannya dibanding wudhu. Kalau wudhu kan apa yang dibasuh? Wajah, tangan, kepala diusap bukan dibasuh, kaki. Sementara kalau mandi kan semua dibasuh. Nah kata Imam Nawawi, karena jangkauan basuhannya lebih luas dibanding wudhu, maka tidak wajib berwudhu. Itu berkaitan dengan mandi junub. Persoalannya adalah bagaimana kalau dalam mandi junub kita menyentuh kemaluan. Maka ada dua pendekatan para ulama. Yang pertama, kata Imam Asy-Syafi'i, menyentuh kemaluannya sebelum kita mulai mandi. Jadi di awal kan tadi sunnahnya apa? Cuci kedua tangan, cuci kemaluan. Setelah itu jangan pegang lagi, jangan sentuh lagi. Ya fokus yang lain aja, jangan ke situ gitu ya. Jadi tidak lagi menyentuh kemaluan ketika sudah mulai mandi. Ini cara Imam Syafi'i. Jadi sehingga tidak ada isu, gitu ya. Nah, kalau pendapat mayoritas para ulama memang menyentuh kemaluan pun tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan mandi junub. Abu Hanifah tidak batal sama sekali. Imam Malik batal kalau ada syahwat. Jadi kalaupun nanti, kalau versi jumhur ya, bukan versi Imam Syafi'i, versi jumhur artinya sepanjang kita mandi itu kita menyentuh kemaluan lagi, tetap nanti habis mandi udah boleh langsung sholat. Karena menyentuh kemaluan dalam pandangan Abu Hanifah, pandangan Imam Malik tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan mandi junub. Jadi begitu. Ya, tinggal kalau kita memang ingin konsisten menggunakan mazhab Syafi'i, maka tadi
menyentuhnya hanya di awal saja, ya, ketika belum mandi, ketika lagi bersih-bersih, gitu ya. Mungkin pakai handuk atau pakai celana dibersihkan dulu. Setelah itu mulai mandi, sudah tidak sentuh lagi kemaluannya. Sehingga kalau pakai mazhab Syafi'i tidak ada isu di situ, gitu kan? Ya. Yang kedua, membaca ayat sajadah apakah wajib atau tidak? Sekarang apa hukumnya sujud tilawah? Wajib apa sunnah? Ragu-ragu ini. Sunnah apa wajib, Ibu? Hukum sujud tilawah. Kita dengar orang baca ayat tilawah ataupun kita baca, wajib apa sunnah kita sujud? Sepakat para ulama hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak dibaca tidak berdosa, tidak sujud tidak berdosa. Ya. Nah, jadi kalau dalam sholat, dulu kita sebelum yang di luar sholat ya Ibu ya. Kalau dalam sholat, kalau kita sholat sendiri kita boleh memilih antara sujud apa tidak. Tapi kalau kita berjamaah, kalau imam boleh memilih sujud apa tidak. Tapi kalau makmum tidak punya pilihan, dia hanya ikut makmum, dia hanya ikut imam. Kalau imamnya sujud, baru dia sujud. Kalau imamnya tidak sujud, jangan sujud. Imam betul wasjud waqtarib misalnya gitu, atau baca ayat sejadah, imam tidak sujud, kita sujud sendiri, batal sholatnya. Karena menyelisih imam, nggak boleh. Jadi patokannya imam. Ya, itu pernah terjadi. Saya dulu ketika di Solo kan lagi ada rame-rame acara para ustadz, itu imamnya memang baca ayat sejadah, tapi beliau nggak sujud. Maka kita kan ragu-ragu itu. Ada yang sujud gitu ya. Saya nggak sujud gitu ya. Pas terakhir, kenapa nggak sujud? Nggak boleh, itu bisa batal sholatnya gitu ya. Nah, jadi karena beliau nggak tahu ya, diingatkan gitu. Jadi nggak boleh. Jadi batal sholatnya kalau kita sujud tilawah sementara imam tidak sujud. Itu kalau dalam sholat. Nah sekarang bagaimana kalau di luar sholat? Sama Ibu. Jadi intinya disunahkan. Kalau kita ingin didik anak-anak murid ya biar mereka kenal dan tahu tata caranya, itu bagus diajarkan. Caranya memang lebih baik kita sujud sempurna. Jadi tidak di meja, tidak di kursi, tapi memang turun ke bawah seperti mana sujud. Itu asalnya begitu. Tapi jika tidak memungkinkan gitu ya mungkin karena mungkin tempatnya sempit gitu ya, kalau turun semua nanti udah bakal berantakan gitu ya, udah sujud di meja masing-masing. Nah, itu kalau memang memungkinkan Ibu. Dan kalau memang kalau kan boleh jadi kan berulang-ulang, ini kan nggak mungkin. Ibu-ibu lagi ngajar surah itu kan setiap baca surah itu nanti sujud kan itu mungkin akan makan waktu. Nah, jadi kalau sudah pernah diajarkan sekali, cukup sekali aja. Setelah itu tidak apa-apa kalau tidak dilakukan. Jadi tidak wajib Ibu. Maka silakan masih ada ya. Baru Ibu ya, silakan. Ya Ustaz, mungkin yang contoh yang ibu yang melahirkan tanpa kendaraan itu yang sesar mungkin ya Ustaz ya. Itu berarti itu 40 hari nantinya ya kalau untuk mandi. Kemudian yang kedua, kalau yang berhadas terus dia potong kuku gitu ya, potong rambut, itu apakah harus dimandiin juga atau? Baik. Ya. Maka Ibu silakan. Ya. Ya. Ini apa pasien COVID atau apa? Gempa. Oh gempa. Baik. Ya. Baik. Yang pertama sesar. Terus kalian sesar itu kan pengganti lahir normal. Ada kaidah fikih hukumul mubdal, hukum al-mubaddal anhu gitu. Hukum pengganti sama dengan hukum yang digantikan. Maka lahir sesar sama dengan lahir normal. Dilihat pada darahnya. Kalau darahnya masih mengalir, maka hukum nifas. Tapi kalau dia berhenti darahnya, maka dia wajib mandi. Jadi dilihat pada darahnya ada atau tidak. Jadi sesar hukumnya sama seperti orang yang bersalin, sama dengan nifas. Tapi dilihat pada darahnya ada atau tidak. Gitu. Yang kedua, kalau sedang junub, kemudian potong kuku, potong rambut gitu ya, wajib gak dibawa kuku sama rambutnya, ibu sekalian? Wajib gak dibawa nih?
Saya dengar itu wajib dibawa katanya. Ya, saya dengar itu sejak masih MI waktu di sekolah. Ternyata sepakat para ulama tanpa ada perbedaan hal itu tidak diwajibkan. Jadi kalau sepanjang ibu-ibu haid, nifas, ya laki-laki juga sedang junub, kemudian mungkin sebelum menunggu mandi gitu ya, mungkin nunggu air panas dulu, mungkin dia potong kuku, potong rambut, maka tidak wajib dibawa rambutnya, tinggal diamankan saja. Nah, cuma ibu sekalian, kuku rambut tidak dibuang sembarangan, ya. Mengapa? Karena kuku rambut salah satu instrumen yang banyak dipakai untuk nyihir orang. Ya, maka jangan kuku rambut itu jangan dibuang sembarangan ke sembarang tempat. Gitu ya. Kalau Nabi biasanya kuku sama rambut beliau tanam di tanah. Itu penetral. Jadi sihir tidak bisa kemudian mengganggu atau mengenai pada orang yang ternetral rambut atau kukunya. Jadi boleh, ada masalah, gitu ya. Kemudian bagaimana jenazah, apakah wajib dimandikan atau tidak? Kalau memungkinkan dimandikan itu hukum asalnya begitu Ibu. Ya, memandikan jenazah hukumnya wajib dan fardu kifayah. Menggunakan air. Kalau tidak bisa menggunakan air, maka bisa dengan cara tayamum. Kalau tidak bisa cara tayamum, tidak perlu dimandikan. Itu dua aja ya. Saya juga dulu sering kebagian mandiin jenazah yang tenggelam gitu ya. Itu bahkan nggak bisa disentuh bagian tubuhnya, tersentuh aja langsung copot gitu ya. Jadi langsung kayak agar-agar gitu ya. Udah itu nggak dimandiin. Jadi bahkan tidak bisa ditayamumkan, udah langsung disolatkan saja ya. Dalam kondisi kalau memang tidak memungkinkan dimandikan maka ditayamumkan. Kalau tidak bisa keduanya maka tidak dimandikan, tidak ditayamum, langsung disolatkan saja. Boleh Bapak sekalian ya. Jadi boleh langsung disolatkan tanpa bisa dimandikan dan tanpa bisa ditayamumkan. Gitu Ibu. Ya. Masih ada? Silakan. Enggak. Ya, jadi. Gimana Ibu? Iya, dia tadi kita jalan syahid akhirat. Kan ada 3 jenis dari kata ada syahid akhir syahidul dunia wal akhirah, ada syahidul akhirah, ada syahidul dunia ya. Nah, orang yang mati tenggelam, mati kena gempa, mati kena musibah itu syahidul akhirah. Dia syahid, pahalanya hampir sama dengan mati syahid yang terbunuh di medan perang, tapi perlakuan jenazahnya seperti jenazah biasa. Jadi tetapkan kalau yang mati di peperangan tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikebumikan. Tapi selain orang yang mati terbunuh di medan perang, yang syahid di akhirat saja, seperti orang yang tenggelam, orang yang mati dalam wabah, orang yang mati saat melahirkan atau mengandung, atau kan kalau Nabi itu mengatakan termasuk orang yang sakit kepala, sakit perut gitu ya, itu syahidul akhirah. Dia tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan seperti jenazah biasa. Hanya saja pahalanya itu hampir sama dengan orang yang mendapat mati syahid. Jadi namanya syahidul akhirah. Jadi ada syahidul dunia wal akhirah, ada syahid dunia, ada syahid akhirat saja. Gitu Ibu. Mangga tadi Nah ini Pak Ustadz, kalau kita mandi wajib apa boleh menggunakan air hujan? Jadi misal di lapangan si orang ini mimpi basah, terus misal di hutan gitu ya, dia hujan besar, terus apakah bisa menggunakan air hujan? Terus apa bisa langsung sholat? Apa najisnya bisa hilang dengan air hujan? Itu betul. Untuk yang sakit Pak Ustadz, apakah perlu juga untuk mandi junub gitu? Misalkan sakit misalkan vonis jangan mandi ke kalau misalkan gitu, tapi dia berhadas besar gitu. Nah itu ya baik. Ibu sekalian, air mutlak itu ada 7. Salah satunya adalah air hujan. Jadi boleh kita berwudu, boleh mandi junub dengan air hujan, gitu ya. Asal betul-betul mandi hujan. Jangan kita membayangkan aja gitu ya, hujan di luar kita di dalam, nggak bisa gitu ya. Jadi harus betul-betul tersentuh air hujan. Jadi asal sama, jadi ya kayak seperti shower aja gitu. Boleh diniatkan dan membersihkan najis. Dan sudah boleh sholat setelah itu. Bajunya gimana Ustaz?
misal tentara gitu ya, tentara Iya. di lapangan Iya. mimpi terus ya dia harus pakai baju itu terus dipakai gitu. Iya. Itu Ya, apa? artinya kalau memang dia tidak membuka pakaian, memastikan bahwa air itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Memastikan. Kalau tidak yakin, dibuka aja. Dibuka dulu, dibuka mungkin sampai bagian tertentu, dia baru pakai lagi. Seperti itu. Ya. Kemudian orang yang sakit terus hadas besar, apakah wajib mandi atau bisa digantikan dengan yang lain? Dengan tayamum. Nah, jadi tayamum itu bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi junub. Tata caranya sama, ya, niat mengusap wajah dan mengusap tangan. Tata caranya sama, bedanya cuma niat. Kalau tayamum karena tidak bisa berwudu, ya Allah saya bertayamum mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Kalau mandi junub, dia sudah junub ini, atau haid ya, sudah berhenti haid tapi belum bisa mandi, maka dengan cara tayamum, niatnya sengaja aku mandi junub mengangkat hadas besar lillahi ta'ala. Jadi hadas kecil dengan hadas besar, caranya sama, niatnya tata cara sama, niatnya berbeda. Ya, jadi jangan memaksakan diri kalau memang sedang sakit, baik karena nasihat dokter gitu atau karena sedang ada penyakit yang belum boleh kena air ya. Dan pernah terjadi pada masa Nabi, ada orang kepalanya terluka, mimpi basah. Dia datang ke masjid, nanya ke sahabat. Yang datang kebetulan yang awal-awal itu bukan orang berilmu. Katanya, saya sedang luka di kepala, tadi malam mimpi basah, bolehkah tayamum? Kata yang mimpi basah, kata yang hadir, nggak boleh, kamu kan bisa pakai air. Maka mandilah sahabat tadi pagi itu, dan takdirnya dia meninggal dunia. Berita meninggal dunia sahabat ini sampai ke telinga Nabi. Nabi marah murka luar biasa. Ya, kalimat yang Nabi ucapkan itu dicatat oleh semua ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Qatalahumullah. Mereka telah membunuh saudaranya. Semoga Allah membinasakan mereka. Nabi marah luar biasa. Kata Nabi, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa enggak nanya kalau enggak tahu? Jadi jangan sok tahu, kata Nabi. Ya, fa inna syifat ay as-su'al, karena obat jahil itu bertanya. Fa innahu yakfihi ay yatayammam, kata Nabi. Padahal dalam kondisi itu cukup baginya bertayam. Jadi boleh gitu. Ya, jadi kalau sedang sakit gitu ya, ibu-ibu sudah haid sudah berhenti tapi memang nggak kuat pakai air karena mungkin dingin, kemudian atau sedang sakit, udah tayamum saja tanpa perlu mandi junub, gitu ya. Kalau sudah tayamum maka boleh semuanya, ya. Nah cuma nanti kata para ulama, karena tayamum itu sifatnya sementara, maka dia wajib bertayamum setiap kali mau sholat. Beda kalau mandi junub, gitu ya. Mandi junub kan kalau selama belum batal boleh dipakai berkali-kali, kan begitu ya. Ibu-ibu berhenti dari haid, kemudian kan mandi tuh. Mandi kan boleh, setelah mandi kan boleh sholat zuhur, asar, maghrib, isya dengan satu kali wudhu aja ya. Tapi kalau tayamum nggak boleh. Tayamum kata ulama, kalau dia pakai tayamum untuk sholat hanya dipakai satu kali sholat saja. Nanti kalau sholat berikutnya dia wajib bertayamum lagi, begitu terusnya. Gitu ya. Nah, termasuk ya kalau seandainya dalam kondisi itu suami ingin dibersamai, maka kata ulama diperbolehkan. Walaupun lebih utama tetap mandi dulu. Walaupun hukumnya dia sudah bersih, artinya dia sudah terangkat hadas besarnya, cuma terangkatnya sementara saja. Jadi tetap dianjurkan sebelum dibersamai suami dia tetap harus mandi, ini bukan tayamum. Jadi setelah mandi, setelah ketemu air dulu atau bisa pakai air, baru boleh dibersamai oleh suaminya. Gitu, Pak. Masih ada? Ya. Ketika kita sedang mandi junub di tengah-tengah misalnya pipis atau BAB, terus kita melanjutkan mandinya, apakah nanti ketika mau sholat harus berwudu atau tidak perlu? Ya kalau sudah berhadas berarti kan dia sudah hadas kecil, gitu ya. Maka dia wajib berwudu. Kalau memang setelah mandi dia baru berhadas. Nah, tapi kalau dia tengah-tengah mandi itu dia berhadas, ya tinggal dibersihkan saja.
dia pastikan mandi meratakan kembali air dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka dia boleh sholat dan tidak wajib berwudu. Nah, jadi perlu dibedakan kapan dia berhadas. Apakah di tengah-tengah dia mandi? Kalau tidak mandi kan nggak ada masalah. Artinya dia tinggal mandi lagi gitu ya, memastikan air itu dari kepala sampai kaki itu rata lagi, maka dia boleh langsung sholat. Tapi kalau dia sudah mandi baru berhadas, ya wajib berwudu karena sudah batal kondisi hadasnya. Gitu. Ibu ada yang mau nanya lagi silakan. Nggak ada ya? Bapak ada lagi? Masih ada ya? Ustaz, kalau lagi kelihatan kita tidur itu tapi lagi duduk. Iya, pertama mendengar khutbah itu wajib. Itu rukun, ya. Kalau datangnya pas sholat saja sengaja, maka belum sempurna Jumatannya, ya. Apalagi kalau datang Jumatan memang niat tidur, gitu ya. Datangnya belum masuk bismillahirrahmanirrahim ahya wa amwat misalnya, gitu ya. Nah, itu udah niat begitu dah, ya. Karena memang ada kata begitu, memang datang untuk tidur. Kalau niatnya maka tidak sempurna Jumatannya gitu. Nah, tapi kalau tidak sengaja, kata ulama, satu, selama pantatnya tidak terangkat. Ya, jadi kalau tidak terangkat dia bersandar, maka tidak batal wudunya. Mengapa? Pakai diukur dengan pantat terangkat atau tidak? Karena kalau terangkat maka kemungkinan dia kentut. Kan nggak mungkin orang kentut duduk, nggak mungkin bisa, ya, karena dia terhalang salurannya. Jadi pasti akan miring dikit gitu. Kalau dia miring berarti dia kentut. Makanya kalau dia udah miring maka dia wajib berwudu. Atau yang kedua, sudah tidak sadar, sudah dipanggil-panggil goyang-goyang sudah enggak, itu berarti batal sholatnya. Gitu. Atau dia sudah terlentang atau miring, di mana memang posisi pantat sudah terangkat. Nah, tapi kalau dia masih ya tidur-tidur ayam lah istilahnya gitu ya, itu tidak batal, insyaallah. Ya tinggal diukur aja gitu. Enggak ya. Dan kalau pas Jumatan pas ada sedang khutbah gitu ya. Ya. Apakah kita langsung duduk atau sholat tahiyatul masjid dulu? Ya. Kalau kita datang ke masjid, imam sedang khutbah, kita belum sholat tahiyatul masjid, maka sangat ditekankan sholat tahiyatul masjid lebih dulu, walaupun khatib sedang berkhutbah. Dan itu terjadi pada masa Nabi. Hadis Sahih Bukhari, ada Nabi sedang berkhutbah, ada sahabat datang terakhir ke masjid langsung duduk. Nabi berhenti khutbahnya. Nabi nanya, kamu udah sholat belum? Kata beliau, belum. Kata Nabi, sholat 2 rakaat. Baru beliau sholat. Artinya satu, dari hadis ini bahwa sholat tahiyatul masjid sangat ditekankan. Tapi kalau dia tidak sholat, apa hukumnya? Tidak berdosa, tapi tercela, karena dia tidak wajib, hanya sunnah muakkadah. Yang kedua, makmum tidak boleh berbicara. Jamaah Jumatan tidak boleh berbicara kecuali kalau diajak imam berbicara. Kan tadi Nabi nanya, kamu udah sholat belum? Kata beliau, belum. Maka ulama menyimpulkan makmum Jumatan tidak boleh bicara kecuali ditanya oleh imam atau khatib. Itu di antara kesimpulannya. Silakan, masih ada? Atau cukup? Kalau ada kajian bagaimana Ustaz? Kenapa? Misalkan Ustaz udah bermandang, Ya. Kajian gitu ya, azan gitu maksudnya gitu ya. maksudnya tahiyatul masjidnya. Oke, ya. Terus kalian ya intinya lebih kepada kondisi aja. Jika memang tidak memungkinkan langsung duduk aja, nggak ada masalah, tidak berdosa. Tapi jika memungkinkan, mungkin kita merasa belum dimulai, ya kita tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid sekalian, dia tidak ada waktu yang terlarang. Tahiyatul masjid tidak ada waktu yang terlarang. Artinya kalau ibu-ibu gini, kan kita tidak boleh sholat ba'da subuh, tidak boleh sholat ba'da asar ya. Sholat sunnah kecuali sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau ibu-ibu ada rapat di masjid di ba'da asar, tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Begitulah ba'da subuh, karena tahiyatul masjid di antara sholat yang tidak ada waktu terlarangnya. Kapan aja boleh. Itu di antara sholat yang boleh kita lakukan. Masih ada atau cukup? Cukup ya? Nggak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga ada manfaat.
musibah ya, terutama sudah kita ada di Cianjur dan sekitarnya. Yang wafat Allah rahmati, ya, yang terluka Allah sembuhkan, yang hilang segera ditemukan, yang hilang harta benda Allah gantikan dengan yang lebih baik, dan semoga Allah menjaga kita insya Allah dan memberi kesehatan. Amin. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.